Ya, terima kasih pada MC kita. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RW, Pak RW 12, betul ya, Pak Humaydi Soleh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKM kita, Bapak Haji Sumari, beserta jajarannya, para asatid, Dewan Guru, alim ulama, dan seluruh sesepuh, serta seluruh jamaah Masjid Al-Muhajirin, Keranggan Permai yang insya Allah semuanya dicintai dan dirahmati Allah. Bersyukur kepada Allah, malam hari ini atas izinnya kita dapat berkumpul bermuwajahah secara langsung di masjid ini. Semoga masjid ini senantiasa bisa menjadi baitun aznallah, tempat yang Allah berkahi, yang Allah ridhoi, dan orang-orang yang berada di dalamnya senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga berkumpulnya kita malam hari ini menjadi alasan yang kuat bagi Allah untuk melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya agar benar-benar masuk ke dalam setiap hati kita masing-masing, sehingga setiap kita bisa memiliki hati yang bening, hati yang lembut, hati yang mudah untuk memaafkan, dan hati yang selalu cerdas untuk meyakini bahwa setiap takdir yang Allah tentukan yang terjadi dalam episode kehidupan kita itu pasti takdir yang terbaik dari Allah untuk kita. Meskipun mungkin kita nggak nyaman ketika menjalaninya. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita, manusia terbaik sepanjang zaman, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita umatnya yang senantiasa berusaha untuk bisa mengikuti segala sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat nanti. Tadi sudah dibuka dengan basmalah, insya Allah kumpulnya kita malam ini akan bernilai ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita doakan juga Bapak Ibu sekalian, jika malam hari ini ada di antara keluarga kita, sahabat kita yang mungkin sedang sakit, semoga Allah tolong mereka untuk mampu sabar dan ridho atas ketetapan Allah ini. Semoga sakit ini menjadi penggugur dosa sekaligus pengangkat derajat mereka, dan semoga Allah kembalikan lagi kesehatannya, sehingga pada saat sehat nanti mereka semua sehat dan bergelimang pahala buah dari kesabarannya saat ini. Untuk yang masih di jalan, semoga Allah lindungi perjalanannya. Yang sedang berikhtiar, semoga dimudahkan ikhtiarnya, diberikan hasil yang maksimal. Untuk siapapun di antara kita yang memiliki urusan hutang piutang, semoga Allah tolong kita untuk bisa melunasi semua hutang-hutang kita tanpa harus berhutang lagi. Untuk kedua orang tua kita, pasangan kita, keluarga kita, atau sahabat kita yang mungkin telah mendahului kita, semoga Allah memaafkan semua khilaf dan kesalahan mereka. Allah tutup semua aib-aibnya di dunia maupun di akhirat, dan Allah tempatkan mereka di tempat yang terbaik di sisinya. Kita juga mohon Bapak Ibu sekalian kepada Allah, semoga kita semua termasuk orang-orang yang akan Allah mudahkan untuk bisa menginjakkan kaki kita ke tanah sucinya Allah. Bisa melaksanakan ibadah haji, umroh dengan mabrur dan mabrurah, bersama-sama dengan keluarga yang kita cintai dan orang-orang yang kita sayang, dalam keadaan sehat walafiat dan serba berkecukupan.
Dan terakhir kita mohon kepada Allah, semoga Allah berikan pertolongan, Allah berikan kekuatan yang luar biasa, kesabaran, keikhlasan yang luar biasa kepada saudara-saudara muslim kita di Palestina dan di negeri manapun yang terzolimi. Dan semoga Allah datangkan kemenangan yang dekat, kemenangan yang besar, dan Allah ganti setiap perjuangan mereka dengan surganya. Amin ya rabbal alamin. Ala hazihi niyat wa fi kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Saya senang banget ya malam ini bisa sampai ke Masjid Al-Muhajirin ini. Ini pertama kali saya ke sini, Pak Ketua. Makanya karena ini pertama kali, jujur saya grogi nih. Saya agak grogi malam ini. Kemudian begitu saya grogi, saya langsung ingat dengan pesan guru saya. Ya, ingat dengan pesan guru saya. Ketika beliau berkata, Indra, jika suatu saat nanti kamu memberikan tausiah ya, atau kajian di satu tempat, kemudian kamu grogi, nervous gitu, kata guru saya, kemungkinannya cuma dua. Kemungkinan yang pertama, bisa jadi karena tempat itu tempat yang pertama buat kamu. Jadi orang-orangnya baru, akhirnya grogi. Dan alasan yang kedua, atau kemungkinan yang kedua yang membuat kamu grogi adalah bisa jadi yang membuat kamu grogi karena orang-orang yang ada di hadapan kamu adalah calon-calon penghuni surganya Allah. Gitu. Dan saya kok memilih alasan yang kedua ya, kenapa saya grogi malam ini gitu. Semoga Bapak Ibu sekalian benar-benar calon-calon penghuni surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita hari ini yaitu Tarhib Ramadan yang subjudulnya adalah persiapan terbaik menuju Ramadan, gitu ya. Kita sampaikan dulu sedikit tentang makna Tarhib Ramadan. Tarhib yang berasal dari kata rohaba atau rohiba yang berarti penyambutan atau menyambut, gitu ya. Dan rohaba juga bermakna lapang dan luas, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kata rohaba itu bisa bermakna penyambutan, bisa juga bermakna lapang dan luas. Lapang pakai banget dan luas pakai banget, tanpa sekat, gitu. Seperti ruangan-ruangan ballroom di hotel tuh yang bisa nampung 1.000 orang, 2.000 orang tanpa partisi, itulah yang dimaksud dengan kata rohaba. Jadi kalau kita bilang marhaban ya Ramadan, itu artinya kita sudah menyiapkan hati dan waktu yang lapang. Untuk apa? Untuk menyambut datangnya tamu agung yang bernama Syahrul Ramadan. Gitu. Jadi kalau nanti Masjid Al-Muhajirin bikin spanduk marhaban ya Ramadan, itu artinya secara mental jamaahnya udah siap nih. Silahkan Ramadan, silahkan engkau datang, kami sudah punya waktu yang lapang dan hati yang luas untuk membersamai engkau. Gitu. Jadi bukan cuma nyambut, selamat datang Ramadan, silahkan datang, kami mau badminton dulu ya, gitu. Enggak gitu. Jadi kalau kita bilang marhaban ya Ramadan, artinya kita sambut tamu agung tersebut dan kita bersamai dia. Kita bersamai si Ramadan ini. Bagaimana cara membersamainya? Dengan mengisi sebanyak-banyak ibadah di Ramadan ini. Jangan bilang marhaban ya Ramadan, tapi hari-hari kita habiskan untuk apa? Hal-hal yang nggak ada kaitannya dengan ibadah gitu. Marhabannya Ramadannya gede, tapi waktunya habis buat main pingpong, badminton, apalagi hal-hal yang gak ada kaitannya. Nonton apalagi, nonton drama, game online dan sebagainya. Jadi itu makna dari kata marhaban tadi. Kemudian
Sekarang kita masuk ke temanya nih, persiapan terbaik menuju Ramadan. Banyak orang yang ketika menjelang Ramadan itu berharap bisa khatam nih, gitu ya. Ya Allah, mudah-mudahan Ramadan ini kalau diizinin ketemu, saya bisa khatam Quran lagi nih. Nah, karena niatnya pengen khatam Quran, akhirnya dia persiapkan segala sesuatunya supaya semangat baca Quran. Apa yang dia siapkan? Satu, ini true story Pak. Ini true story. Jadi saya ketemu sama orang yang ketika ingin bertemu dengan Ramadan, dia beli Quran baru. Kebetulan ibu-ibu ya. Dia beli Quran baru yang ada renda-rendanya. Warna pinky, merah muda. Tujuannya apa? Biar saya semangat nanti Pak Indra baca Quran di Ramadan. Quran baru ada rendanya warna pinky. Apalagi sejadah baru Pak. Beli lekar. Dan Quran itu dia taruh di atas lekar di depan sejadah. Terus begitu Ramadan selesai, kita ketemu lagi nih. Pertanyaannya muncul, hatam nggak Bu Qurannya? Ya Allah Pak Indra, boro-boro hatam, kesenggol aja enggak loh. Ya Allah, kesenggol enggak Pak. Padahal dia sudah siapkan Quran baru, sejadah baru. Tujuannya apa? Biar punya semangat untuk bisa menghatamkan Quran. Dan luar biasanya itu Quran dia taruh di atas lekar di depan sejadah. Niatnya setiap selesai sholat sekian lembar. Setiap selesai sholat sekian lembar. Tapi kenyataannya bukan hatam, kesenggol pun tidak Quran tersebut. Dan Ramadan berakhir. Terus kalau begitu apa yang salah dengan Quran baru tadi ya? Harusnya kan kalau kita punya Quran baru, sejadah baru, baju koko baru, harusnya semangat nggak? Harusnya semangat. Terus apa nih yang bikin ibu ini kok nggak bisa menghatamkan Qurannya? Apa niatnya nggak kuat kali ya? Atau apa nih? Oh ternyata salah satu persiapan terbaik untuk menyambut Ramadan itu bukan hanya persiapan yang sifatnya teknis. Masjid dicat baru, pagarnya dicat baru, biar kelihatan menarik, jadi semangat jamaahnya gitu. Ternyata bukan hanya persiapan teknis, tapi justru persiapan non teknis yang akan membuat kita bisa menyambut Ramadan dengan ibadah terbaik. Apa persiapan non teknis tersebut? Pertama adalah berdoa atau minta tolong sama Allah. Karena Ramadan ini ibadah yang panjang, pakai banget. Kalau sholat paling lama berapa menit kita sholat? 5. Berapa menit? 20 lah ya. Anggap 20 menit. Ibadah Ramadan ini ibadah yang 7 kali 24 jam kali 30 hari loh. Non-stop. Panjang banget nih ibadah nih. Kata para ulama, ya, kita tidak mungkin bisa mengerjakan satu amal ibadah yang paling ringan sekalipun tanpa pertolongan dari Allah. Apa tuh ibadah yang paling ringan? Senyum Pak. Senyum, itu kalau Allah nggak tolong, nggak bisa loh kita. Saya misalnya punya masalah nih dengan Pak Jaka nih. Ya, saya punya masalah dengan Pak Jaka, saya sebel banget dengan beliau. Lewat nih Pak Jaka depan saya nih. Kalau saya nggak ditolong Allah, kira-kira saya sanggup nggak senyum di hadapan beliau? Saya nggak bakal sanggup tuh. Iya, masih gedek saya sama dia. Masih sebel. Urusan belum selesai soalnya. Begitu dia lewat, saya nggak bisa senyum tuh. Padahal Pak Sumari dengan santai, Assalamualaikum Pak Jaka, apa kabar? Senyum Pak Sumari. Saya nggak sanggup tuh. Kenapa? Allah nggak tolong saya untuk memaafkan beliau. Sekedar senyum aja, kalau Allah nggak tolong kita nggak akan bisa. Apalagi ibadah 1 bulan full. Maka minta tolong jadi wajib hukumnya. Minta tolong kalau bahasa gampang itu adalah berdoa kepada Allah. Apa tuh doa yang sebaiknya kita ucapkan nih menyambut datangnya Ramadan? Banyak redaksinya. Dan salah satu redaksi doa yang ingin saya sampaikan malam ini adalah redaksi doa yang biasa dibaca oleh Rasulullah dan para sahabat 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Gimana sih redaksinya?
Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukumullah. Kan ada doa yang lebih pendek Pak Indra. Ada memang. Ada dan gak salah dengan doa tersebut. Tapi doa ini kalau Allah ijabah doa ini, insya Allah setiap kita akan mendapati Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik buat kita semua. Jika doa yang bagus ini diijabah oleh Allah. Gitu ya. Nah, ketika bicara doa ijabah doa yang bagus, kita jadi teringat salah satu hadis Rasulullah yang mengatakan ya, ud'ullaha, berdoalah kamu kepada Allah wa antum muqinuna bil ijabah, dan dalam keadaan engkau yakin doamu diijabah oleh Allah. Wa annallaha, dan sesungguhnya Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Jadi berdoalah kepada Allah, kata Rasulullah, dengan hati yang yakin doamu akan diijabah. Tapi ingat, kata Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak pernah mengijabah doa yang lahir, yang terucap dari hati yang lalai. Dan di antara makna hati yang lalai adalah kita berdoa, tapi kita nggak ngerti maksudnya apa nih doa nih. Gitu. Di antara maksud hati yang lalai ketika kita berdoa dan kita tidak memahami apa arti dan makna doa tersebut. Gitu. Ya. Apa sih doanya? Ini doa yang tadi saya sampaikan. Dan doa ini juga diajarkan oleh Ustadz Adi Hidayat ya kepada para jamaahnya, juga oleh Ustadz Muhammad Nuzul Zikri. Bahkan beliau itu mengupas doa ini sampai 7 kali pertemuan kurang lebih. Yang akhir dari materi ini adalah, kalau bahasa kerangganya, Ramadan gak ada matinya. Gitu kalau bahasa kerangganya tuh. Apa sih doanya? Kemudian kita lihat doanya. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukumullah. Pendek banget. Dan kalau kita serius mau ngapalin, insya Allah hafal. Setengah jam hafal. Pertanyaannya, siapa di antara jamaah di sini yang sudah hafal doa ini? Boleh nggak angkat tangannya? Yang sudah hafal doa ini? Iya, Fadol. Nah, ini Ustadz ini. Mau nggak Pak Ustadz? Masya Allah. Ini ada titipan. Afan, maaf. Resiko Pak, resiko Ustaz. Tolong diterima. Makasih. Masih ada pertanyaan nggak ya? Insya Allah masih ada. Tapi kan apa artinya pertanyaan kalau kita nggak bisa jawab? Syukran Pak Ustadz. Itu bukan dari saya Pak Ustadz, ada titipan dari teman. Gitu ya. Terima kasih. Kenapa saya senang Pak Ustadz hafal doa ini? Artinya ini doa emang bukan barang baru nih. Gitu. Ini udah lama, doa ini udah lama banget. Kalaupun, kok kayaknya saya baru denger nih doa ini nih. Ada nggak yang merasa begitu, ada nggak sih? Ada ya? Saya baru denger nih kayaknya nih. Kalau kita baru dengar doa ini, bukan berarti doa ini baru atau selama ini nggak ada. Tapi mungkin kita ngajinya kurang jauh kali gitu. Mungkin gitu ya. Kalau bahasa anak jakselnya begitu tuh. Oke, ini redaksi doanya. Tadi kata Rasul, doa ini akan kehilangan powernya kalau kita nggak paham arti dan maknanya. Yuk kita bahas yuk. Kita bahas arti dan maknanya supaya kita memahaminya sehingga pada saat kita baca doa ini Allah akan mengijabahnya dan Ramadan kita insya Allah akan jadi Ramadan terbaik. Yang pertama, Allahumma ahillahu alaina. Apa artinya? Ya Allah, tolong pertemukan kami dengan bulan ini. Maksudnya bulan apa tuh? Ramadan. Ya, jelas ya? Oke, itu artinya tolong izinkan kami ketemu lagi dengan Ramadan. Artinya itu. Maknanya apa? Maknanya Rasul bukan hanya minta
diizinkan ketemu lagi dengan Ramadan. Bukan sekedar ketemu, tapi tolong izinkan kami ketemu dengan Ramadan 1 bulan penuh ya Allah. Bukan sekedar ketemu. Kenapa? Bisa jadi kita diizinkan sama Allah ketemu lagi dengan Ramadan 1445 Hijriah tahun ini. Tapi nggak 1 bulan. Bisa nggak? Bisa. Oke, ketemu lagi dengan Ramadan. 3 hari aja kata Allah. Artinya apa? Hari keempat, muazin atau marbot masjid itu kasih pengumuman. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang ke rahmatullah seorang bapak, sahabat kita, disebutin nama kita disebut di situ. Mungkin nggak? Mungkin aja. Sangat mungkin. Jangankan ketemu 4 hari, H-1 nggak jadi ketemu aja mungkin. Saya baru saja kehilangan ibu saya, Pak. Kurang lebih seminggu yang lalu. Kurang lebih. Harapan bisa Ramadan bareng-bareng, ternyata berangkat. Maka ketika kita baca doa ini, Allahumma ahillahu alaina, itu artinya, ya Allah, tolong izinkan kami bertemu dengan bulan Ramadan ini, tapi 1 bulan penuh ya Allah. Jangan hanya 2 hari, 2 minggu, 20 hari, minta sampai habis. Jelas ya? Itu maknanya. Yang kedua, Allahumma ahillahu alaina bil yumni. Bil yumni artinya dengan aman, dengan tenang. Ini kalau kita ngaji aman begini kan tenang ya Pak ya? Tenang. Jadi aman itu melahirkan ketenangan. Rasul minta sama Allah tuh. Rasul aja minta. Ya Allah, tolong ketemukan kami dengan Ramadan tapi dengan kondisi hati yang tenang. Jelas ya? Pertanyaannya, maknanya apa hati yang tenang? Maknanya gini. Banyak orang yang diizinkan oleh Allah ketemu dengan Ramadan, tapi pertemuannya dengan Ramadan bukan membuat hatinya tenang, malah kacau tuh hatinya tuh. Belum ketemu Ramadan nih, nisfu Sa'ban, 2 minggu lagi Ramadan, begitu di masjid rame, ada acara nisfu Sa'ban, suami istri di rumah ngobrol nih. Ya acara apa nih masjid nih? Nisfu Sa'ban Pak, kata istrinya. Berarti 2 minggu lagi Ramadan dong? Iya. Kita pulang kampung gak nih Pak? Nah, istrinya nanya, kita pulang kampung gak nih Pak tahun ini nih? Ramadannya belum nih. Kata suaminya, ya udah kita pulang kampung. Ke kampung ayah apa kampung bunda? Nafsu istrinya. Kalau bapak sama ibu, kalau suami istri satu kampung, aman ya pulang kampung gampang nih. Ini kalau suaminya orang Keranggan, istrinya orang Fak-Fak Pak. Repot tuh. Kalau sama seorang Keranggan tinggal pulang kampung aja. Ini istrinya orang Fak-Fak. 3 tahun berturut-turut lebaran di rumah, di keluarga suami. Akhirnya tahun ini istrinya minta di kampung istrinya. Ya, lebaran tahun ini kita pulang kampung dong, ke kampung ibu, kampung bunda. Ya udah kita ke Fak-Fak tahun ini. Langsung googling. Tiket Jakarta Fak-Fak 12 juta. 1 orang. Kali 2. Berapa? 24 sekali jalan. PP 48. Langsung nyureng tuh. Ramadan masih 2 minggu lagi, hatinya udah kacau, mikirin apa? Pulkam. Ada yang kacau mikirin kulkas belum diganti. Rice cooker udah nggak tahan panas. Ada yang mikirin pagar rumah belum ganti warna cat, sementara tetangga udah ganti. Rasul nggak minta itu sama sekali. Yang Rasul minta, izinkan kami ketemu Ramadan dalam kondisi hati yang tenang, khusyuk, memikirkan gimana caranya kita bisa membersamai Ramadan. Jadi nggak pusing dengan urusan dunia Pak. Setelah 11 tahun kita berurusan dengan dunia, kalau bahasa Ustadz Nuzul Zikri, yuk 1 bulan ini kita talak dulu dunia. 1 bulan kita talak dunia. Kita fokus di Ramadan untuk memperbanyak ibadah. Jadi kalaupun kita diizinkan ketemu Ramadan, yang kita pikirkan di hati kita bukan pulang kampung, bukan dress code buat lebaran nanti, tapi apa? Gimana caranya saya bisa hatam sekian kali di Ramadan ini? Kan gitu. Kira-kira kalau Allah ijabah asik nggak Pak?
Kalau Allah ijabah doa kita, kita bertemu dengan Ramadan dengan kondisi hati yang fokus untuk ibadah. Tenang nggak kita ibadah nanti? Insya Allah kita tenang. Lanjut. Bil yumni wal iman. Wal iman artinya apa? Ya dan iman. Wal iman artinya dan iman. Kalau maknanya apa? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita bicara iman, iman itu naik atau turun? Naik apa turun, Pak? Naik aja. Oh, naik turun tuh. Iman naik turun. Lebih gampang naik apa lebih gampang turun? Lebih gampang turun. Jadi kalau bicara iman tuh naik turun, kan gitu. Ya, dan iman lebih gampang turun. Mungkin kita semua pernah ngalamin, gitu ya. Kita pernah mengalami ketika kita bertemu dengan Ramadan, semangat kita luar biasa di awal Ramadan. Hari pertama habis subuh nggak tidur lagi, 1 juz disikat tuh, habis subuh, selesai 1 juz. Hari kedua 1 juz, hari ketiga 1 juz, hari keempat udah mulai pegel nih, berat juga 1 juz ya, hampir 1 jaman. Akhirnya ngasuh dulu nanti aja besok dirapel nih langsung 2 juz habis subuh. Ya berhenti tuh hari keempat. Begitu hari kelima makin berat karena PR-nya udah 2 juz nih. Akhirnya resign deh. Kayaknya saya nggak bakat nih hatuan. Berhenti. Semangatnya cuma di 3 malam pertama, Pak. Mungkin kita pernah mengalami itu. Nah, kalau kita ingin kondisi iman kita selalu tinggi dari awal sampai akhir Ramadan, minta sama Allah. Bil yumni wal iman ya Allah. Tolong tenangkan hati kami untuk ibadah dan berikan kami iman yang selalu tinggi dari awal sampai akhir Ramadan. Dan bayangkan Allah ijabah doa ini. Iya Pak, iman Bapak Allah kasih tinggi terus sampai Ramadan selesai. Kalau 1 hari 1 juz berarti hatam nggak kita? Kalau tinggi terus, insya Allah hatam. Bil yumni itu. Bil yumni wal iman. Udah ya? Sekarang wassalamati. Tadi Pak RW udah ngasih pesan tuh. Ya semoga lingkungan kita aman, ada tuh aman tuh, bil yumni. Semoga selamat, ada juga di doa ini. Wassalamati, minta sama Allah, ya Allah tolong selamatkan kami di Ramadan ini. Jangan sampai lagi asik-asik kita beribadah di Ramadan, sampai hari ke-20 aman, hari ke-25 aman. Hari ke-26 vertigo, kambuh. Mah, ada yang GERD. Minta tuh sama Allah tuh. Ya Allah, tolong selamatkan kami di Ramadan ini ya Allah. Apalagi kita yang memang punya riwayat penyakit itu, kan gitu kan? Minta sama Allah. Kalau Allah bilang iya, diijabah berarti selamat nggak kita? Insya Allah selamat. Wassalamati. Habis wassalamati apa? Apa? Wal Islam. Apa arti wal Islam? Kalau arti? Wal dan ya dan Islam gitu ya, dan Islam. Terus mananya apa nih dan Islam nih? Beberapa ulama menganalogikan bahwa Ramadan ini adalah bulan pertandingan para ahli ibadah. Kayak olimpiade olahraga. Tapi ini olimpiade ibadah. Gitu. Gitu ya. Karena olimpiade ibadah, maka bulan ini menjadi bulan fastabiqul khairat buat kita semua. Bulan di mana kita bertanding untuk urusan kebaikan, untuk urusan ibadah. Karena ini olimpiade ibadah, berarti ada nggak cabang ibadah yang dipertandingkan? Ada. Karena Ramadan adalah bulan pertandingan para ahli ibadah atau olimpiade ibadah para ahli ibadah, maka di bulan Ramadan ini pasti ada cabang-cabang ibadah yang Allah pertandingkan. Apa cabang ibadahnya? Cabang ibadah yang Allah pertandingan persis seperti cabang ibadah yang ada dalam rukun Islam kita. Gitu. Rukun Islam yang pertama apa Pak? Mengucapkan syahadat. Oke, mengucapkan 2 kalimat syahadat itu kan pakai mulut ya, pakai lisan. Artinya apa? Artinya cabang ibadah pertama yang Allah pertandingkan di bulan Ramadan adalah cabang ibadah yang melibatkan
melibatkan lisan kita. Gitu. Jadi cabang ibadah yang pertama, cabang ibadah yang melibatkan lisan kita. Apa contohnya? Tadarus, tadarus Quran. Apalagi zikir. Apalagi bertasbih, istighfar. Pokoknya apapun yang melibatkan lisan kita, itu cabang pertama yang Allah pertandingkan. Makanya di awal Ramadan nanti kita lihat deh, orang-orang yang tadinya jarang baca Quran, jadi rajin baca Quran. Kenapa? Karena mereka semua ingin bertanding di cabang ini. Kan gitu ya. Nah, pertanyaannya, yang ikut bertanding nanti, umat Islam yang di Keranggan aja, atau Keranggan sampai ke Tambun? Yang ikut nanti? Seluruh dunia. Berarti Imam As-Sudais ikut nggak? Ikut. Ustadz Adi Hidayat? Ikut. Ustadz Abdul Somad? Ikut. Mereka itu akan menjadi kompetitor kita di cabang pertama ini, Bapak Ibu sekalian. Kita bertanding hataman Quran, dan nama-nama tadi akan menjadi pesaing kita dalam konotasi yang positif ya. Gitu. Iya nggak? Kita akan bertanding dengan Ustadz Adi Hidayat. Kira-kira menang nggak Pak? Kira-kira nih. Insya Allah menang. Kalau kita paham ilmunya. Yang penting kita paham dulu nih. Kita akan bertanding di cabang yang pertama, yaitu cabang yang melibatkan lisan kita. Perbanyak baca Quran, zikir, tasbih, dan sebagainya. Cabang ibadah yang kedua, rukun Islam yang kedua. Maaf. Cabang ibadah yang kedua, apa Pak? Salat ya. Cabang ibadah yang kedua adalah cabang ibadah yang kedua adalah cabang ibadah salat atau cabang ibadah yang melibatkan fisik kita. Fisik kita. Yang di luar Ramadan, kalau kita habis isya ngantuk tinggal tidur, nanti di Ramadan Allah ajak bertanding. Ayo, sebelum tidur kita bertanding dulu. Bertanding ibadah yang melibatkan fisik kita. Sunnah dulu, tarawih dulu. 11, 23, dan seterusnya. Kemudian cabang ibadah yang ketiga. Apa rukun Islam yang ketiga? Zakat. Zakat itu berarti apa? Cabang ibadah yang melibatkan kantong dan rekening kita. Ngapain tuh? Banyak-banyakan bersodakoh. Gitu. Iya kan? Banyak-banyakan sedekah nih. Dan ingat, yang bertanding di cabang ini seluruh umat Islam di dunia. Berarti termasuk Sultan Brunei nggak? Masuk. Pak Khairul Tanjung ikutan nggak? Ikut. Itu kompetitor. Menang nggak kira-kira kita nih? Menang. Asal kita paham ilmunya. Pasti menang. Asalkan kita paham ilmunya. Oke. Oh, Prabowo katanya ikutan juga tuh. Iya, siapa dah pokoknya umat Islam ikut bertanding, siapa aja. Siapa lagi? Apalagi yang keempat? Puasa. Oke. Cabang ibadah yang keempat adalah cabang puasa atau saum. Saum itu kalau bahasa Indonesianya apa ya, Pak? Apa? Puasa itu bahasa Sanskerta bukan sih? Jawa ya, poso gitu. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Puasa. Nah, apa tuh? Menahan. Bener. Puasa itu apa? Tedahar. Menahan. Itu tuh bener. Jadi puasa itu ya kalau bahasa Indonesianya itu artinya menahan. Menahan itu kalau kita lariin, kalau kita analogikan ke mobil, Pak. Kalau Bapak pernah baca stiker tuh ya, the real man use 3 pedals gitu. Laki-laki sejati itu pakai mobilnya nggak matic. Ini bukan benar apa salah, ini ada stiker tulisannya begitu. Kalau kita larikan ke mobil, puasa itu kira-kira masuk ke pedal mana ya? Gas, kopling, atau rem? Rem.
Cakep tuh. Jadi puasa itu artinya kuat-kuatan ngerem. Itu bacanya ngerem ya Pak. Huruf E yang kedua saya kasih contreng supaya Bapak nggak bacanya ngerem. Karena kalau nggak digituin, berarti bacanya bisa ngerem tuh. Ntar begitu selesai ngaji, bulan Ramadan pada tidur. Lo kenapa pada tidur? Kata Pak Indra suruh ngerem, kata Ramadan. Enggak, itu ngerem, bukan ngerem. Ngerem, kalau kita pikirkan ngerem itu berarti kalau kita lagi naik mobil dengan kecepatan 100 km per jam, kemudian kita rem, berarti speednya nambah atau berkurang? Berkurang. Maka Ramadan adalah waktunya kita ngurangin urusan dunia kita. Ngurangin urusan dunia, termasuk ngurangin urusan kampung tengah kita nih. Tahu namanya. Tapi serunya nih, menariknya, biasanya kalau di bulan Ramadan, itu meja makan kita isinya makin banyak atau berkurang? Makin banyak. Gitu. Kalau makin banyak, berarti ngerem apa ngegas? Ngegas. Terus kita puasa gaya apa kalau puasa makanan malah berlimpah nih? Kan dari pagi nggak makan ya gitu. Puasa tuh ngerem bukan ngegas. Pak, siapa Pak namanya Pak? Pak Erwin. Effendi. Wah, orang awak kok berarti kok. Pak Effendi. Pak Effendi tadi makan nggak malam? Udah makan. Apa kok minumnya Pak Effendi? Minum apa tadi Pak Effendi? Habis makan minum apa Pak Effendi? Iya air ya. Airnya apa tuh? Air putih apa air teh? Air putih aja, cukup. Cukup. Jadi kalau bukan Ramadan, beliau cukup air putih habis makan malam. Kalau Ramadan, selain air putih apa lagi Pak Effendi yang tersedia tuh? Jangan sok solehah, jangan sok solehah. Jangan sok soleh Pak. Apa aja kira-kira Pak? Teh manis, kopi, teh manis, kopi, ya kan? Apalagi? Nah, es buah, timun suri, 4. Di luar Ramadan air putih. Ramadan 4 minumannya. Ngegas apa ngerem? Ngegas. Ini kita puasa pakai gaya apa sih sebenarnya gitu. Ya kan? Kan dari dulu emang begitu Pak Indra. Dari dulu yang namanya puasa, makanan tuh berlimpah di meja. Orang tua kita yang nyiapin kok. Kan gitu. Oh tuh, gas gitu. Lah, kalau setiap Ramadan begitu gaya kita berpuasa gitu ya, kita gas makanannya malah meningkat, pengeluaran untuk urusan dapur bengkak karena menunya semakin banyak. Itu artinya kita ngegas loh, bukan ngerem. Artinya inti dari sahur itu kita nggak dapat. Ini gaya berpuasa yang disebut gaya puasa aliran Islam Konghucu, Pak. Pernah dengar nggak aliran Islam Konghucu? Serius? Ada Pak. Di Quran ada tuh. Surat Al-Baqarah ayat berapa ya? 170 kalau nggak salah. Coba kita cek, betul nggak? Al-Baqarah 170. 2. Boleh bantu baca salah satu, siapa aja? Silahkan. Silahkan Pak. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab tidak. Kami tetap mengikuti kebiasaan yang kami dapati pada nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengerti apapun dan tidak mendapat petunjuk. Tuh, ini nih yang disebut aliran Islam Konghucu, Bapak Ibu sekalian. Dan apabila dikatakan kepada mereka, yuk kita ikuti apa yang Allah turunkan kepadamu. Apa yang Allah turunkan kepada kita? Quran. Allah ngajak kita untuk mengikuti apa yang Allah turunkan, apa yang Rasul ajarkan.
Kan gitu kan? Yang Rasul ajarkan apa kalau berpuasa? Ngurangin urusan dunia, termasuk makan. Kan gitu. Terus, tidak. Kami mengikuti apa yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya. Dari dulu puasa tuh begitu, Pak. Kalau puasa tuh makanan makin banyak. Bapak saya begitu, engkong saya begitu. Makanya karena engkongnya begitu, anaknya begitu, cucunya begitu, dari engkong sampai cucu begitu gaya puasanya. Itu yang disebut Islam Konghucu tadi. Dari engkong sampai cucu. Gitu. Ini ayatnya. Bener kan? Tak gitu, Pak. Nah, kita mau ikut yang mana nih? Kita mau ikut yang Allah turunkan dalam Quran, yang Rasul ajarkan, atau ngikutin kebiasaan? Kan gitu. Jadi yang keempat, cabang ibadah kuat-kuatan nginjek rem. Maka khusus bapak-bapak nih, kita ngomong laki-laki nih. Khusus kita yang laki-laki yang sudah berkeluarga, yang berstatus suami, tugas kita di Ramadan ini hanya memberikan uang belanja kepada istri kita. Bu, ini 10 juta, terserah mau 10 juta boleh, 20 juta boleh, 30 juta boleh. Ada pertanyaan? Ada, boleh nego nggak Pak Indra? Boleh. 500 ribu juga boleh. Intinya tugas kita hanya ngasih uang belanja ke istri, ini untuk sahur dan buka Ramadan ini. Dan jangan pakai nanya, besok sahur pakai apa, buka pakai apa. Terus gimana dong? Apapun yang istri kita siapkan di atas meja makan kita, syukuri, nikmati. Itu puasa. Coba rasain puasa model begitu, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, jangan pakai nanya, besok sahur pakai apa bun? Pokoknya apapun yang istri kita siapkan, syukuri dan nikmati. Ini momentum kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Dan setiap kali kita mau protes dengan menu yang mungkin berkurang dari biasanya, ingat bagaimana saudara muslim kita di Palestina hari ini makan. Gitu. Kita ngeluh nih, istri cuma nyiapin nasi sama telur ceplok. Begitu kita mau ngeluh, ingat apa yang saudara kita makan di Palestina hari ini. Bagaimana cara mereka minum hari ini. Oh, itu rasa syukur kita pasti akan tinggi, Pak. Iya nggak kira-kira? Iya. Pokoknya rem. Coba rasain berpuasa dengan cara ngerem yang sesungguhnya. Nanti tanggal 1 Syawal itu enak banget kita ngerayain. Dan buat ibu-ibu, kalau suaminya udah ngerti tentang hal ini, ibu sudah ngerti, anak-anak udah ngerti, maka ibu-ibu itu nggak pusing mikirin menu Ramadan. Kenapa? Karena mereka yakin apapun yang mereka siapkan, anak dan suami akan mensyukuri dan menikmatinya. Jadi bikin menu, Bu. Bikin menu, tulis di meja makan tuh. Menu sahur dan buka Ramadan 1445 Hijriah. Apa menunya? Tanggal 1 sampai 30 syukuri, nikmati. Selesai. Nggak pusing tuh ibu-ibu tuh. Asik. Dan menu ini hanya efektif kalau satu rumah frekuensinya sama. Kalau cuman bapak yang ngerti, atau ibu yang ngerti, atau anak yang ngerti, tetap akan rame rumah kita nanti. Maka sampaikan ini kepada keluarga kita. 5 menit lagi ya, ajak ya. Sampai jam berapa nih? Ini nggak selesai kayaknya nih materinya. Yang terakhir, rukun Islam yang terakhir apa? Haji. Cabang ibadah kelima yang Allah pertandingkan di Ramadan adalah cabang ibadah haji. Apa tuh cabang ibadah haji? Haji itu kalau kita analogikan ke cabang olahraga adalah pertandingan pancalomba. Satu atlet ikut 5 cabang olahraga. Ikut berenang, ikut maraton, ikut sepeda, dan sebagainya. Artinya apa? Haji itu adalah ibadah yang melibatkan. Lisan kita terlibat nggak di ibadah haji? Iya, banyak talbiyah. Fisik kita, apalagi jelas. Uang kita, jelas. Nabung sekian puluh tahun, ngantri sekian puluh tahun. Dan kita menahan tuh. Menahan kerinduan ingin berangkat, kata pemerintah 30 tahun lagi dari Jakarta baru bisa berangkat. Kita apply hari ini, 32 tahun lagi kita baru berangkat tuh. Wah, itu kan luar biasa tuh. Ya.
Nah, jadi inilah 5 cabang ibadah yang ada dalam rukun Islam yang Allah pertandingkan di bulan Ramadan. Maka ketika kita membaca doa ini, wal Islam ya Allah, itu artinya kita minta sama Allah agar kita dimampukan untuk bisa bertanding di seluruh cabang yang Allah pertandingkan. Gitu. Jadi bukan hanya bisa menghatamkan Quran, tapi tarawehnya juga oke, kemudian sedekahnya sedekah yang terbaik. Cakep tuh. Ini doa kalau diijabah sama Allah, insya Allah Ramadan kita akan jadi Ramadan terbaik semuanya. Dan menariknya, apa yang Rasul minta kepada Allah dalam doa ini, Bapak Ibu sekalian, ya, doa ini ada 5 permohonan. 1, 2, 3, 4, 5. Minta diketemukan dengan Ramadan dalam kondisi hati yang fokus ibadah, keimanan yang selalu tinggi, selamat, dan bisa bertanding di seluruh cabang yang Allah pertandingkan. Itu permintaan kita kepada Allah berdasarkan doa ini. Kemudian doa ini kita tutup. Doa ini ditutup oleh Rasulullah dengan kalimat yang sangat sopan. Apa kalimatnya? Robbi wa rabbukumullah. Robku dan Robmu wahai Ramadan adalah Allah. Dan makna Rob di dalam doa ini adalah pengatur. Jadi yang berhak mengatur aku dan yang berhak mengaturmu wahai Ramadan hanya Allah. Kita cuma bisa minta sama Allah. Ya Allah, tolong sehatkan saya di Ramadan ini. Kalaupun Allah kasih sakit di malam ke-27, itu pasti yang terbaik dari Allah buat kita. Jadi kita nggak dikte Allah. Harus begini ya Allah. Enggak. Lihat Rasulullah tuh. Ya, sampai urusan doa aja luar biasa akhlak beliau ketika berdoa kepada Allah. Rabbi wa rabbukumullah. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa mengatur aku. Aku hanya bisa minta, ya Allah. Apapun yang Engkau berikan, insya Allah aku akan syukuri. Wah, luar biasa nih doa ini. Maka, kita udah paham sekarang arti dan makna dari doa ini. Kalau kita sudah paham, insya Allah pada saat kita baca, potensi Allah mengabulkan doa kita itu akan semakin besar. Karena hati kita nggak lalai. Betul nggak Pak? Betul ya? Oke, kita baca sama-sama yuk. Kita baca sama-sama doa ini ya. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam. Rabbi wa rabbukumullah. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam. Rabbi wa rabbukumullah. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam. Rabbi wa rabbukumullah. Baca tuh Pak. Setiap habis sholat nih, baca. Semoga Allah mengijabah apa yang kita minta kepada Allah. Habis nih. Waktunya udah habis. Saya dapat kode 9.15 selesai. Tapi materi ini kurang 1 poin. Gitu. Saya serahkan ke Pak DKM, Pak Haji Sumari. Monggo Pak. Lanjut. Oke, lanjut sampai jam. Ini kalau dilanjut 1:30 baru selesai nih. Siap nggak kira-kira? Saya nggak siap saya. Lanjut Pak ya. Sampai 9:30 insya Allah ya. Baik, terima kasih Pak Haji. Saya mohon izin. Kita lanjut ya Pak. Persiapan terbaik yang kedua apa sih? Setelah kita berdoa kepada Allah. Persiapan yang kedua adalah mempersiapkan hati yang baru di Ramadan. Gitu. Hati kita ini sudah terlalu banyak kotorannya dengan penyakit-penyakit hati kita. Gitu. Maka kalau kita berani masuk di Ramadan dengan kondisi hati yang berantakan, dengan kondisi hati yang kotor, maka Quran baru sekalipun, sajadah baru sekalipun, gak akan membuat kita semangat untuk membaca Quran. Kenapa? Kalau hati kita masih kotor. Kenapa? Karena yang akan membuat Bapak Ibu nanti enteng aja baca Quran, ini kaki ini enteng aja jalan ambil wudhu untuk start baca Quran. Mulut tuh enteng aja untuk baca Quran, itu
semua bermula dari hati, gitu. Rasul yang bersabda bahwa dalam jasad kita ini ada segumpal daging. Iza solihat solihat jasadu kullu wa izal fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau hati itu baik, maka akan baik matanya, baik lisannya, baik tangan, baik kakinya. Dan kalau daging itu berantakan, semuanya akan berantakan. Dan apa segumpal daging itu? Hati. Berarti yang akan membuat mata kita ini enteng aja baca Quran, lisan kita enteng aja baca Quran, itu karena apa? Hati kita. Dan apa yang Rasul ucapkan sangat berhubungan erat dengan surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 125. Surat 6 Al-An'am ayat 125. Nah, depan udah ada nih. Boleh bantu baca salah satu? Silahkan siapa saja boleh. Kita gedein. Maka siapakah yang Allah kehendaki mendapat hidayah, dia akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Stop Pak Jaka. Stop dulu Pak Jaka ya. Pelan-pelan ya. Barang siapa yang Allah kehendaki hidayah pada dirinya, maka Allah akan bikin dadanya apa tuh? Lapang aja menerima Islam. Bicara dada tuh bicara hati bukan? Hati tuh. Jadi kalau Allah ingin memberikan hidayah kepada kita, maka yang akan Allah lakukan adalah Allah bikin hati kita ini lapang aja untuk menerima Islam. Puasa aman. Baca Quran enteng. Taraweh semangat. Dibikin enteng semuanya tuh. Itu kalau Allah menghendaki hidayah pada diri seseorang. Lanjutkan Pak Jaka. Siapa yang dia kehendaki menjadi sesat, dia akan menjadikan dadanya sempit lagi seakan-akan Lagi sesak. dia sedang mendaki ke langit. Tuh, stop. Dan kalau Allah sudah menghendaki kesesatan pada diri seseorang, Allah nggak bikin matanya buta, Allah nggak bikin tangannya buntung, kakinya pincang. Allah hanya bikin hatinya dibikin nyesek sama Allah. Allah bikin dadanya nyesek seolah-olah dia sedang mendaki ke langit. Betul nggak? Nyambung nggak dengan hadis tadi? Nyambung. Jadi kalau Allah ingin kita berantakan di Ramadan ini, yang Allah bikin cuman hati kita dibikin berat aja melakukan amalan-amalan ibadah di Ramadan. Artinya apa? Kalau di Ramadan nanti kita tuh susah banget untuk berdekatan dengan Quran gitu ya. Untuk membaca Quran sementara teman kita udah 3 juz. Baru hari pertama udah 3 juz. Hari kedua udah 5 juz. Kita stuck di Al-Baqarah ayat 20. Allah, teman-teman udah semangat kok gue nggak bisa sih. Maka jangan pernah berpikir gue sibuk kali ini. Gitu. Jangan pernah berpikir bahwa tidak mampunya kita menghatamkan Quran karena kita terlalu sibuk. Jangan. Kenapa? Karena sebetulnya bukan kita yang sibuk sehingga nggak bisa menghatamkan Quran, tapi karena Al-Quran yang ogah deket sama kita. Gitu. Kok gitu, Ndra? Iya. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut, surat 29 ayat 49. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bal huwa ayatum bayyinatum fi suduril ladzina utul ilm. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang real, yang nyata, yang bayyinah kata Allah. Di mana? Fi sudur, di dalam dada orang-orang yang berilmu. Jadi Quran yang sesungguhnya yang ada di dalam dada kita. Bukan yang ada di handphone atau yang ada di mushaf. Allah yang bilang, Quran dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Gimana cara ngelihatnya kalau Quran dalam dada? Cara melihatnya dari aktivitas kita. Matching nggak dengan ayat yang kita baca?
Maka kalau kita ingin tahu sudah berapa banyak ayat Quran yang masuk ke dalam dada kita, lihat aja ada berapa ayat Quran yang sudah mampu kita amalkan secara istiqomah. Kalau kita ngerti bahwa berbohong itu dosa, bohong dosa nggak? Dosa. Tapi kita masih sering bohongin istri kita. Kita ngaji nih, ustadznya bilang dosa, bohong itu dosa besar. Oh iya, gue ngerti, bohong nggak boleh ya. Tapi tiap pulang istri kita bohongin. Kalau kita tahu bahwa berdusta itu dosa, tapi kita masih melakukan itu, kita masih bohongin istri kita, itu artinya ilmu itu belum masuk ke hati kita. Baru sampai di kepala. Pertanyaannya, kenapa dia nggak mau masuk ke hati kita? Apa kira-kira jawabannya? Apa yang membuat kita tahu, tapi kita nggak bisa ngamalin? Nggak masuk ke hati, apa kira-kira Pak? Apa? Iya, karena hati kita kotor, jadi Qurannya nggak masuk ke hati. Imam Syafi'i manusia, salah satu manusia yang Allah berikan keberkahan, daya ingat yang luar biasa. Itu pernah satu waktu kehilangan hafalannya. Hafalan Qur'annya agak ngeblank gitu kalau bahasa kita hari ini. Kemudian beliau curhat kepada gurunya. Salah satu gurunya Imam Syafi'i, Imam Waqi. Kalau bahasa kita mungkin kira-kira begini. Pak Guru, ya, kenapa hafalan saya kok agak hilang nih beberapa hari ini nih. Agak berantakan hafalan saya. Apa jawaban Imam Waqi? Wahai Imam Syafi'i, al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Wa nurullah, dan cahaya Allah la yuhda li asi. Enggak akan Allah berikan kepada ahli maksiat. Al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Dan cahaya Allah tuh nggak pernah Allah berikan kepada pelaku atau ahli maksiat. Kata Imam Waqi kepada Imam Syafi'i. Ini kalimat diarahkan ke siapa berarti? Ke Imam Syafi'i kan, berarti jangan-jangan lo bikin maksiat kali. Gitu kira-kira bahasa kita. Tapi kalimat ini nggak bikin Imam Syafi'i kemudian ngambek, baper gitu. Enggak, justru kalimat ini membuat beliau bermuhasabah diri dan ketemu jawabannya. Ah, benar Pak Ustadz. Beberapa waktu yang lalu, tanpa sengaja, lihat, tanpa sengaja, saya melihat betis seorang wanita dan saya langsung palingkan muka saya. Lihat ya, saya tidak sengaja melihat betis seorang wanita, lalu saya palingkan wajah saya. Nggak sengaja Pak. Nggak sengaja aja melihat dosa, itu bisa membuat hafalan dosa berantakan. Gimana kalau dosa yang kita niatkan? Waduh, ini bahaya nih kalau salah pakai nih. Kita ketik deh, betis anak SMA, ceklek enter, keluar gambar betis anak SMA. Niat apa sengaja apa nggak sengaja? Sengaja. Yang nggak sengaja aja berantakan hafalannya. Gimana kalau yang dosa yang kita lakukan dengan sengaja? Udah. Kotor tuh hati kita tuh. Jadi kalau kita nggak mau bersihkan hati kita menjelang Ramadan nanti, kita akan disibukkan dengan urusan dunia. Akhirnya urusan dunia kita jadikan kambing warna hitam. Kenapa antum nggak hatam tahun ini? Wah, sibuk banget gue. Berangkat pagi, pulang habis Isya. Kapan bisa baca Quran? Ya Allah Pak, saya kenal ada satu karyawan optik Kasum, karyawan laki-laki. Kalau karyawan kan kerjanya office hour. 3 kali hatam di Ramadan. Saya kenal lagi 2 ibu-ibu. Saya sebutkan namanya karena bukan aib. Ibu Nirmala, Ibu Komala. Jamaah Majelis Talim Baitul Mawadah Bojonggede Bogor. 6 kali dan 7 kali hatam di Ramadan. Punya anak kecil Pak. Punya anak kecil. Dan kita balik ke kisah yang pertama. Ibu yang membeli Quran pakai pita, kemudian ganti sejadah baru, mukena baru. Kenapa dia nggak hatam? Setelah kita ngobrol, ternyata dia masih marahan.
Dia belum bisa memaafkan kesalahan salah satu teman dia. Dia nggak bisa maafin. Tidak memaafkan kesalahan orang, itu ngotorin hati pakai banget. Makanya, sekali lagi ingat nih, ya, bukan kita yang sibuk, nggak bisa menghatamkan Quran, tapi apa? Quran yang ogah dekat sama kita. Kenapa Quran nggak mau dekat? Hati kita kotor. Pak Indra nggak boleh suzon begitu. Rasul yang bilang, kullu bani Adam khata'. Setiap kita ini pendosa. Wa khairul khatta'ina tawwabun. Dan sebaik-baik pendosa, orang yang mau banyak bertobat sama Allah. Taubat deh. Maka perbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah menjelang kita datang ke bulan Ramadan ini. Banyakin istighfar. Banyakin istighfar dan bertobat kepada Allah akan memberikan kekuatan tambahan yang luar biasa, Pak. Real. Nasihat terakhir penutup kajian kita, masih ada waktu 3 menit kurang lebih. Silakan buka surat Hud, surat ke-11 ayat 52. Surat Hud, surat ke-11 ayat 52. Ada di papan? Boleh belakang Pak Jaka, tolong baca Pak. Enggak, Pak Jaka, maaf, belakang Pak Jaka. Pak Agus. Kenapa? Itu kelihatan nggak? Oh, kekecilan kali ya? Oh, boleh, monggo Pak, monggo. Pak Agus ya? Iya, monggo Pak Agus. Dan Hud berkata, wahai kaumku, kepada Tuhanmu lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya dia memberikan hujan yang sangat deras. Stop. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum, wahai kaumku, beristighfarlah kamu kepada Rabbmu. Kata Nabi Hud nih. Ya kan? Tsumma tubu, kemudian bertobatlah kepada Allah. Nabi Hud bilang sama kaumnya, perbanyak istighfar dan perbanyak tobat kepada Rabbmu. Terus kenapa? Lanjutin Pak Agus. Niscaya? Dia akan menambahkan kekuatan. Bukan, sebelum itu. Kalau kita memperbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah, kata Allah, niscaya Allah akan turunkan midroro. Apa midroro? Hujan yang sangat deras. Oh, jangan-jangan tadi hujan gara-gara banyak yang istighfar kali ini. Jadi hujan itu di Bogor itu. Ya, midroro artinya hujan yang sangat deras. Dan kita sama-sama paham bahwa hujan dalam agama kita itu rahmat atau bukan? Rahmat. Jadi kalau Allah turunkan hujan yang sangat deras, artinya Allah akan menurunkan rahmat yang begitu banyak yang Allah masukkan ke dalam hati kita. Hati kita dirahmati sama Allah. Kalau hati kita dirahmati Allah, lanjutin lagi Pak Agus terjemahannya. Wa yazidkum quwwatan illa quwwatikum. Kalau kita banyak istighfar dan bertobat kepada Allah, Allah akan tambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, kata Allah. Ada 2 kata kekuatan di ayat ini. Betul nggak Pak? Terus apa artinya? Kekuatan yang pertama, lihat, Allah akan menambahkan kekuatan. Nih, yang dimaksud kekuatan di sini adalah kekuatan di dalam hati kita. Di atas kekuatanmu, ini kekuatan fisik kita. Kita hari ini, kita belum mulai istighfar nih. Ya, kita belum mulai istighfar, kita belum mulai bertobat kepada Allah, tapi kita sudah punya kekuatan fisik. Coba Bapak Ibu sekalian angkat apa saja benda yang berat di depan Bapak Ibu sekalian. 1 tangan, 2 tangan. 1 tangan, bisa nggak? Angkat. Terserah apa aja. Boleh handphone, boleh. Ya, boleh. Angkat ya. Saya angkat ini misalnya. Ibu-ibu angkat bendanya yang berat di depan Ibu. Bisa kan? Bisa. Boleh nggak 2 benda? Sanggup nggak? 1 tangan, 2 benda. Kang, tambahin. Tuh, cakep, kuat tuh. Sip. Artinya kita udah punya kekuatan fisik nih. Kita sudah punya kekuatan fisik untuk mengangkat benda yang beratnya lumayan. Tapi kalau kita hanya mengandalkan kekuatan fisik dan lupa mengandalkan kekuatan hati dari Allah, yang sterek sekalipun, yang bisa angkat barbel 5 kilo sekalipun, kalau Allah nggak tolong hatinya, dia nggak akan sanggup membuka lembaran Quran yang beratnya nggak lebih dari 0,1 gram. Itu. Kuat, 6 pack, barbel bisa. Ramadan nggak sanggup dia buka lembaran Quran. Kenapa?
Dia hanya memiliki kekuatan fisik dan Allah tidak berikan kekuatan ke dalam hatinya. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Jadi persiapan terbaik kedua yang harus kita lakukan setelah berdoa kepada Allah, siapkan hati yang baru, yang bersih. Di antara cara membersihkan hati, memperbanyak istighfar, memperbanyak tobat kepada Allah, dan maafkan dosa saudara-saudara kita. Maafkan. Insya Allah dengan hati yang bersih, Allah akan masukkan rahmat ke dalam hati kita. Itu 30 juz enteng tuh. Kalau rahmat Allah masukkan ke dalam hati kita, 30 juz enteng pakai banget. Tapi kalau tidak ada rahmat dari Allah, jangankan 30 juz Pak. Juz 30 nggak selesai kita baca di Ramadan. Ini yang bisa disampaikan. Semua yang benar datangnya dari Allah. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan dan keterbatasan dalam penyampaian, saya mohon dimaafkan. Hazza walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan ke si kita. Silakan Pak. Demikian hadirin dan hadirat setelah kita dengarkan sama-sama, ternyata saya sampaikan tadi betul tadi untuk mencatat apa yang beliau sampaikan. Kalau kita khasar kita ringkas itu sebenarnya hanya dua persiapannya. Yang satu doa, yang kedua hati yang baru bersih hatinya. Tapi doa saja kita yang tadi beliau sampaikan sudah lupa kan? Saya sebenarnya kalau saya alam bulan kebawan, ya. Coba siapa enggak? Allahumma adillahu alaina bil yumni wal imani Salamati wassalamati wal wal islam. islam. Rabbi wa rabbakallah. Apa enggak? Udah mantap karena tidak di